sangat, mohon dengan sangat. Numpang nyatet pula Bunda, lagi. Masih hujan ya. mohon Ya dengan itu, sangat nih. itu abangnya minta Ada permintaan. teman kita juga nih dari sebelah. Oke. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat datang. Terima kasih sudah hadir, Bang. Silakan dilanjut. Ya, lanjut. Dilanjut. Monggo Bang Zuma, saya sungguh merasa terhormat ini. Baru kali ini saya satu komal bersama Gurunda Zuma. Ya, Masya Allah, Bang Zuma. Saya juga Gurunda. Tahun-tahun dari Zoom Iya. sampai komal Bang Zuma ini aja, baru. abang-abangku. Iya. Dilanjut Iya, Bang. lanjut. Masya Allah. Materi bahasan kita apa? Apa tadi perintah Yesus sama perintah Paulus. Iya. Materinya pertentangan antara perjanjian hukum Taurat itu Ajaran dibatalkan oleh Paulus sendiri. sama Begitu. ajaran Paulus. Ada Iya. pemaknaannya yang luar biasa dari teman kita sebelah ini. Ya, Tapi Kristen. terjebak dengan narasi dia sendiri. Ujung-ujungnya kan ke penebusan dosa itu sendiri. Jadi nggak penting lagi hukum Taurat. Menurut saya. Karena Yesus sudah disalib. Ya, Begitu mungkin kan bisa menjelaskan lagi. si Tobuk. Bisa menjelaskan lagi mungkin ya Bapak. Nah, Tolong Bapak dari Kristen. Bang Zuma dijelaskan kembali. Iya, mungkin saya 1 menit boleh ya, sebagai pembuka aja sih. Monggo. Iya, mungkin kita. Oke. Kita orang Indonesia, orang yang cerdas, anak bangsa yang dibekali oleh Tuhan. Satu kodrat di mana sebagai anak bangsa gitu ya, kita memiliki kepiawaian di dalam memanfaatkan logika di dalam mencari kebenaran itu. Sehingga ketika kita telah sampai kepada poin diskusi lintas agama, sejatinya akal itu yang dijadikan sebagai pijakan untuk menelaah, mendengarkan, merasakan, dan juga merenungkan apa yang jadi materi-materi dialog. Saya ingin saudara kita ini mengangkat, membuka Bible Matius 23 nomor 15. Kalau tidak keberatan silakan dibuka dulu supaya kita bisa lebih jauh untuk memahami. Saya ingin menjelaskan gini. Di dalam Matius 23 satu perikop, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya. Jadi yang berkata di sini Yesus, bukan Bang Zuma dan juga bukan teman-teman kita dari Kristen. Yesusnya yang berkata. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan, nah ini ada perintah kepada murid-muridnya. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Jangan kau turuti perbuatan ahli Taurat. Jangan kau turuti perbuatan orang Farisi. Kenapa? Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Nah sekarang kalau kita melihat dari teman Kristen, ini tak ubahnya dengan ahli Taurat dan juga orang Farisi. Mereka memahami, mereka mengajarkan, mereka menyampaikan tentang hukum Taurat, tetapi mereka tidak mengerjakan. Karena itulah kemudian perintah Yesus, jangan kamu menuruti, jangan kamu mengikuti, jangan kamu mencontoh perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Nah, kepada saudara saya yang Kristen di sini siapa ya? Tolong Anda jelaskan ke saya, apakah saudara masih mentaati hukum Tauratnya Musa atau Anda sudah dibebaskan oleh Paulus dari hukum Taurat itu? Silakan. Ada yang noise? Silakan. Dipanggil Bun. Ayo Bang Sito Buokri, ditanggapin omongan Bang Zuma. Bang Sito, Ya. tanggapin omongan Bang Zuma tadi, dengar kan? Ya. Ya itu.
Boleh ditanggapin dari sekarang? Yang Ya, jadi agama soal Kristen yang mau naik minta permintaan ya, agama Kristen aja. Agama Kristen yang mau naik minta permintaan. Ayo Bang Sito lanjut. Tutup Bun, mic-nya Bun, ditutup mic-nya Bun, berisik. Oke, di sini hujan. Oke. Mungkin sudah jelas atau belum yang disampaikan Gurunda Juma, atau kurang jelas mungkin bisa yang nanti. Biar suara hujan nggak apa-apa daripada noise itu. Jadi pertanyaannya sudah jelas itu, Sito Bukir. Hukum Taurat mana yang sedang diajarkan, yang sudah diajarkan itu yang kamu lakukan, kamu laksanakan. Coba, ada 10 hukum Taurat yang sudah diajarkan. Apakah kamu melakukannya atau tidak? Ya tentu, karena kan di dalam hukum Taurat 10 apa itu beberapa yang tidak boleh kita harus lakukan gitu. Ya semua itu tidak kita lakukan gitu. Karena apa itu? Karena kita tahu itu bahwasanya itu adalah sebuah pelanggaran. Kan begitu. Yang pertama, Oke, memang Pertama agak tadi. berat. Oke, saudaraku. Jadi memang agak berat nih, karena kenapa? Sangat terpampang jelas tuh. Ahli Taurat dan orang Farisi menduduki kursi Musa. Sama seperti orang Kristen sekarang ini. Dibandingkan Islam, ya Islam itu lahir di Arab. Kalau Kristen konon dia adalah pelanjut tongkat estafet pengajaran Nabi Musa. Kan gitu. Jadi ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Ini perintah Yesus. Jangan kamu mengikuti. Jadi kalau hari ini ada penginjilan mengajak kemudian orang itu masuk Kristen dan menuhankan Yesus, kami nggak mau. Karena itu adalah nasihat Yesus. Jangan kamu ikuti mereka. Mereka mengajarkan Taurat, menggaungkan Injil, mereka menggaungkan Zabur, Mazmur, tetapi mereka tidak melakukan. Nah, ini yang dikecam oleh Yesus. Belum lagi kalau kita melihat dalam Yohanes 4 nomor 37. Orang banyak ini yang tidak mengenal Taurat, hukum Taurat, terkutuklah mereka. Makanya saya nggak mau jadi Kristen. Kenapa? Karena teman-teman Kristen itu tidak lagi mempraktekkan apa yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Yang tidak diajarkan. Malah kemudian mempraktekkan apa yang dipraktekkan orang ahli Taurat dan Farisi. Apa itu? Mengajarkan tentang Taurat, menggaungkan tentang Taurat, tapi mereka sendiri tidak melakukan Taurat itu sendiri. Nah, mungkin ada alasan kenapa mereka tidak melakukan Taurat, padahal mereka ini adalah orang dekat kepada Yahudi. Alasannya karena Bapak Paulus telah membatalkan hukum Taurat itu dengan menjadikan Nabi Allah mati di atas tiang salib, kemudian secara terkutuk Nabi tersebut diajarkan telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Ini materi klasik, tapi bagi orang-orang yang berakal, menggunakan akal maksudnya, mereka akan sampai kepada apa yang saya sampaikan. Kita sendiri umat Islam itu memahami di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Araf ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa innistafaituka 'alan nasi birasalati wa bikalami. Khudz ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia lain pada masamu. Untuk apa? Untuk membawa risalahku, untuk membawa risalahku, untuk membawa ajaranku, untuk membawa kemudian firmanku. Oke, sorry teman-teman, ada yang nelpon.
saya mau aktifkan, loh kok jadi bisu lagi gitu. Makanya mungkin dia agak lambat ini, nggak responsif. Jadi gini, cara pandang Oten itu kan dari dulu gitu, cherry picking kan, hanya lihat satu ayat langsung menyimpulkan kan. Jadi aku dan Bapak barang siapa melihat aku telah melihat Bapak, oh Yesus Tuhan, gitu aja langsung itu. Cara mereka menyimpulkan itu loh, cherry pickingnya itu loh. Jadi nggak berpemahaman holistik, wajar saja gitu. Jadi kalau lihat negara-negara, oh ini negara Kristen, coba saya tanya dulu, coba sebutkan negara maju yang berdasarkan kekristenan mana? Itu aja dulu. Tunjukin aja yang katanya negara. Sab'a layali wa samaniyata ayyam. Enggak begitu banget liu. Udah belum, Bu? Enggak ya. Liu. Alaihim sab'a layali. Liu. Gitu aja liu. Liu tuh sambungnya dengung. Ulang. Liu Sembuhkan sakit hati kita. aniyata ayyam sakharaha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyam. Iya. Kan bisa juga. Udah. Ya. Tapi ulang lagi sampai puas. Udah. Sakharaha alaihim. Sekali lagi biar pas. Oke, enggak apa-apa. Sakharaha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyam. Udahlah aku. Liu pakai dengung. Aduh, kan udah perasaan pakai liu sama tadi liu. Coba sekali lagi. Liu. Enggak ke hidung, liu aja dia. Liu. Hidung dia. Liu. Bebas udah lagi. Alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyam. Liu wa samaniyata ayyam. Iya. Liu. Oke, diam. Aku lagi ulang. Sakharaha alaihim sakharaha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyam. Bener? Udah. Ya. Dah. Usuman fataral qawma fiha sar'a. Khusu. Itu waw mati panjang stolif. Usuman fataral qawma fiha sar'a. Usuman ya mati fataral panjang stolif. Udahlah, capek aku, udahlah. Nanti aja lah. Udahlah, capek aku. Ya, doesn't matter step by step. You stood it. Udahlah. Yang penting yang sakharaha tadi aku udah benar ya, Bun. Udah. Benar. Ya, Teli makasih, Bunda Nina makasih. Aku mau ini dulu, nanti tahsin lagi. Oke, tahsin lagi. Aku Doesn't mau matter, kerja it's no dulu. problem.